Tunggul Ametung telah mati, dan bersama kematiannya berakhir pula satu babak dalam sejarah Tumapel. Tidak ada gelombang perlawanan, tidak ada pemberontakan terbuka. Tumapel tetap berjalan, seolah darah yang tumpah hanyalah bagian dari rutinitas takdir. Bagaimana ceritanya seorang bekas pengawal bisa naik menjadi aku tanpa satupun pasukan bergerak melawan? Ken Arok sudah memikirkannya jauh sebelum keris Empu Gandring menembus dada Tunggul Ametung. Ia tahu kekuasaan tidak dimenangkan oleh keberanian semata, melainkan oleh kecerdasan membaca hati manusia. Artinya, bagaimana membentuk perasaan nyaman atau memuaskan di masyarakat. Tunggul Ametung mungkin berkuasa, tapi ia tidak dicintai. Rakyat Tumapel hidup dalam ketakutan. Prajurit pun begitu, tunduk pada perintah bukan karena hormat. Di tengah situasi semacam itu, muncullah Ken Arok, prajurit muda yang sering turun langsung ke medan laga. Ia memimpin pasukan dalam penumpasan perampok dan desa yang memberontak. Dari hasil pampasan perang kecil itu, sebagian ia kembalikan pada rakyat. Beras untuk petani, bahan pangan untuk keluarga miskin. Tindakan kecil itu menciptakan gema besar. Rakyat mulai mengenalnya, bukan sebagai pengawal, tapi sebagai pembela. Dan ketika Tunggul Ametung mati, banyak yang berbisik. Tumapel akhirnya punya harapan baru. Namun, keberhasilan Ken Arok bukan hanya sekedar simpati rakyat. Ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat tetapi halus. Ken Dedes, putri Empu Purwanata ini bukan sekedar perempuan cantik. Ia berdarah Brahmana dan dipercaya membawa wahyu ke Daton. Tanda dari langit yang mengatakan akan memberi keturunan yang akan menjadi raja-raja Jawa. Dengan menikahi Ken Dedes, Ken Arok tidak hanya memperoleh cinta, tapi juga legitimasi spiritual dan politik. Perkawinan itu mengikat rakyat, kaum rohaniwan, dan penguasa lokal dalam satu simpul takdir. Sejak saat itu, nama Ken Arok bukan lagi sekedar nama seorang prajurit, melainkan pertanda perubahan zaman. Di balik layar, Ken Arok telah menata panggungnya dengan cermat. Ia tidak menunggu kekuasaan datang. Ia membangunnya, langkah demi langkah. Prajurit Tumapel kini tunduk kepadanya, tetapi tidak semuanya karena hormat. Sebagian karena rasa takut. Mereka tahu reputasinya di medan perang. Tajam, cepat, tanpa ragu. Ia pernah menebas musuh tanpa gentar, bahkan di tengah hujan panah. Kisah keberaniannya menjadi legenda yang beredar dari pos jaga hingga pasar desa. Namun, ketakutan yang paling dalam bukan karena pedangnya, melainkan karena auranya. Dalam pandangan banyak orang, Ken Arok bukan sekedar manusia. Ia sosok yang dilingkupi tuah, dilindungi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Desas-desus beredar, siapapun yang melawan Ken Arok akan celaka. Entah karena tangannya, entah karena kutukan keris Empu Gandring yang masih haus darah. Dan di atas semua itu, ia juga pandai menciptakan rasa diawasi.
Ia punya mata di mana-mana. Prajurit yang membangkang hilang tanpa jejak. Yang mencoba menentangnya tiba-tiba berubah patuh. Maka di Tumapel, ketaatan bukan lagi pilihan, melainkan naluri bertahan hidup. Di bawah tatapan Ken Arok, setiap perintah dijalankan tanpa tanya. Bagi sebagian orang, ia adalah pemimpin yang adil. Bagi sebagian lainnya, ia bayangan yang tidak boleh dilawan. Kerajaan Kediri, penguasa tertinggi Tumapel, tidak turun tangan. Selama upeti tetap mengalir dan keamanan terjaga, Istana Daha memilih diam. Dan dalam diam itulah Ken Arok memperkuat dirinya, menempatkan orang-orang loyal di jabatan penting, menata pasukan, dan membangun citra sebagai pemimpin yang syah. Dalam hitungan bulan, Tumapel berubah wajah. Nama Ken Arok bergema di sawah, pasar, dan balairung. Ia bukan lagi pengawal, bukan lagi pemberontak, tapi penguasa yang disegani dan ditakuti. Bagi rakyat, ia membawa harapan. Bagi musuh, ia ancaman. Bagi sejarah, ia menjadi pendiri dinasti Rajasa, benih dari kerajaan besar yang kelak bernama Singasari dan Majapahit. Namun, di setiap cahaya kekuasaan, selalu ada bayangan yang mengikuti. Keris Empu Gandring belum diam. Kutukannya masih hidup, menunggu giliran untuk menagih janji darah yang belum lunas. Dan sejarah tidak pernah melupakan utang semacam itu.